Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Muttaqin, NIM 19051025. Saya dari Pendidikan Biologi semester 2. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bunga kembang sepatu. Bisa kita jumpai di setiap tempat. Bunga kembang sepatu ini banyak didapatkan di setiap rumah, atau bisa menjadi hiasan di setiap rumah, menjadi hiasan rumah. Bunga kembang sepatu atau biasa yang disebut dengan bahasa ilmiahnya Hibiscus rosa sinensis, yaitu yang masuk dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, Malvaceae, genus Hibiscus, spesies Hibiscus rosa sinensis. Oke, dan sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga kembang sepatu. 6.5 hours later. Yeah, boy. Atau yang biasa dengan yang disebut nama ilmiah corolla. The next day. Mahkota bunga atau dengan nama ilmiah corolla. Mahkota bunga adalah bagian pada bunga kembang sepatu yang sangat unik bentuknya atau yang sangat mencolok. Fungsi dari mahkota bunga adalah sebagai penarik serangga atau pemikat serangga untuk melakukan penyerbukan. Dan yang kedua ada namanya kelopak bunga atau dengan nama ilmiah calyx. Calyx adalah bagian kelopak bunga yang terletak di lingkaran terluar yang berfungsi sebagai melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota bunga mekar. Dan yang ketiga ada namanya benang sari atau dengan nama ilmiah stamen. Stamen atau benang sari adalah bagian alat kelamin jantan pada bunga atau yang biasa dikenal dengan nama androecium. Biasanya pada bunga terdiri atas 3 kotak sari. Yang pertama tangkai sari atau dengan nama ilmiah filamen, dan yang kedua ada namanya kepala sari atau anter, dan yang ketiga adanya serbuk sari atau dengan nama ilmiah volen, dan yang keempat ada namanya putik atau yang biasa dengan nama ilmiah pistil. Putik merupakan alat kelamin betina atau yang biasa disebut dengan gynoecium. Putik biasanya terletak pada tengah-tengah bunga dan mempunyai sel telur yang berfungsi sebagai pertumbuhan. Putik umumnya terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada namanya tangkai putik atau style. Yang kedua ada namanya kepala putik atau stigma, dan yang ketiga adanya bakal buah atau ovarium. Dan yang kelima ada namanya bakal buah atau dengan nama ilmiah ovarium. Bakal buah atau ovarium masih terdapat dari bagian-bagian bunga. Sebenarnya ovarium ini masih terdapat dalam bagian-bagian putik, akan tetapi perannya yang sangat penting pada bunga sehingga ovarium diklasifikasikan sebagai bunga yang berdiri dengan sendirinya. Dan yang keenam ada namanya bakal biji atau dengan nama ilmiah ovulum. Ovulum atau bakal biji biasa kita temui di tanaman-tanaman yang berbiji dan berfungsi sebagai tempat melindungi dan tempat bertemunya sel-sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari. Dan yang ketujuh ada namanya
pedicel. Pedicel ini masih termasuk dalam bagian-bagian bunga. Nama lain dari tangkai bunga atau pedicel ini adalah pedicellus yang terletak pada bunga bagian bawah. Pedicellus atau tangkai bunga berfungsi sebagai pendukung terakhir pada bunga. Dan yang kedelapan atau yang terakhir ada namanya dasar bunga atau dengan nama Latin receptacle. Receptacle berada di ujung bunga. Dasar bunga atau receptacle berada di bagian paling bawah setelah tangkai bunga. Dan fungsi dasar bunga adalah sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Oke guys, sekian penjelasan mengenai bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Dan saya sarankan kalian untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah subscribe. Oke guys, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.